Selamat pagi teman-teman ya, pagi, siang, sore atau malam atau mungkin subuh. Budom. Ya. Budom nontonnya nonton, kapan gitu? Ya nonton Budom. Semoga kakinya semakin sembuh ya Bu. Ya. Bukannya udah sembuh. Oh udah sembuh ya. It's a prank. It's a prank. It's a prank. Jadi kita bakal bahas peringatan darurat. Ya udah, ya benar sekali kita mau bahas tentang topik yang sebenarnya sudah tidak terlalu relevan ya. Tapi sempat menjadi pemicu kerusuhan di Indonesia ini. Jadi kita mau cerita dulu gitu. Apa penyebabnya? Apa yang bikin penyebabnya, konfliknya itu apa dan dampaknya itu apa ya. Oke, jadi di sini yang bakal ngejelasin si Nael dan ini secara beneran ya. Gua tuh nggak tahu banyak tentang hal ini. Yang gua tahu nih ya, yang gua tahu. Kalau masalah kasusnya tuh gua nggak tahu banget. Tapi kalau dari video gua tahu. Diam lu. Kita topiknya beneran nih. Pembahasan serius nih. Ini tuh melibatkan satu dari yang gue tahu dari videonya kan itu ada peringatan darurat, burung Garuda kan, berwarna putih. Oke. Kalau gue taunya itu dari YouTube video. Jadi kalau pas zaman pandemi nih tahun 2022 ada semacam video dari Amerika lah peringatan darurat. Jadi namanya tuh Emergency Alert System (EAS). Oke, jadi itu video buat kalau misalnya ada bencana apa, ada kejadian apa khusus yang melibatkan negara itu. Jadi emergency alert system di Amerika misalnya. Jadi itu nanti video caution alert emergency please evacuasi kan. Nah, ada juga yang parodiin. Jadi di Indonesia peringatan darurat. Aslinya tuh jadi candaan doang. Jadi kalau lu lihat tuh di video aslinya original ya, lanjutannya tuh ada lanjutan jauhilah anomali ini jika berambut botak, tidak memiliki muka atau ada karakteristik nggak jelas lah, pokoknya yang pasti bukan manusia. Harusnya gitu di dalam video, tapi cuman di kasus ini di-cut doang, dimana ngeliatin cuman burung Garuda sama peringatan darurat doang. Oh iya, udah tuh datang. Wah, itu ada datang saudara-saudara, kita lihat dulu ya. Ini ada iklan sebentar. Ya. Iya. Ini dia. Tiba datang nih. Udah datang nih tiba-tiba ya. Ya, oke. Jadi podcast kali ini kita mendapat sebuah hadiah khusus ya. Apalah. Kita dapat disponsor oleh lama nih. Soya. Itu dia soya. Ini buat pendamping Indomie kita ya untuk podcast MBT, makan bersama teman. Ya. Ini silakan. Lu belinya apa nih? Gua belinya soya milk yang original. Gua mau coba original dia tuh kayak gimana. Oke. Kalau gua tuh cafe latte ya. Jadi ada kopinya. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Jadi itu tuh awalnya video peringatan darurat itu aslinya cuma parodi dari yang Amerika itu ya. Tapi masyarakat ya mulai sadar kalau dari awalnya parodi ternyata mereka sadar, wah ini tuh masalah sebenarnya serius nih. Jadi itu kan baru videonya. Aslinya kasusnya tuh bagaimana sih bisa sampai ada video ini? Awalnya ini tuh bermula dari satu orang, yaitu mantan presiden kita yang waktu itu masih jadi presiden. Joko Widodo. Jokowi ini dia punya anak namanya Gibran. Gibran itu wali kota Solo waktu itu. Dia mau nyalonin diri jadi wakil presiden. Tapi undang-undang itu menyatakan seorang orang untuk mau jadi nyalonin diri itu harus minimal usia 40 tahun. Tapi Gibran masih 39, masih terlalu muda 1 tahun. Buat ngelantik? Iya, bukan dilantik, buat nyalonin diri. Buat nyalonin diri. Oke. Ya, tapi
entah dari mana, awalnya kita nggak tahu dari mana, tiba-tiba MK mengubah tuh keputusan dan mengubah undang-undang, mengubah dari minimal harus 40 tahun, diamandemen lah, ditambahin sedikit. Minimal 40 tahun atau telah menjabat ya dalam pemerintahan. Nah, Gibran sebagai wali kota Solo otomatis bisa dong nyalonin diri karena ya itu dia bisa nyalonin diri karena dia pernah menjabat jadi wali kota Solo. Nah, itu dia jadinya curiga pada masyarakat, kok tiba-tiba boleh, kenapa MK tiba-tiba mengubah? Soalnya kan ini kebetulan musim-musimnya pengen milih presiden. Iya, itu tiba-tiba Gibran kok bisa join. Ya, dan itu kan secara nggak langsung sih, awalnya tidak ketahuan, tapi secara langsung itu termasuk politik dinasti gitu ya. Dari bapak langsung ke anak itu tuh nggak boleh, jabatan diberikan dari bapak langsung ke anak tuh nggak boleh, karena itu bukan nggak boleh secara hukum sih ya, tapi nggak boleh secara etis, nggak moral itu dia. Kita tuh negara Indonesia kan? Iya. Dan pemimpin sebaik-baiknya. Iya, walaupun nggak moral, ya beda sama kasus Gibran ini. Dia kan harus sampai ngubah UU undang-undang. Nah, iya. itu yang udah parah sih. Nggak respect banget kok. Itu dia. Oke. Next, itu awalnya masyarakat cuma marah doang. Setelah digali-gali, itu ternyata dalam MK-nya itu ada anggota keluarganya Jokowi dan Gibran lah. Lebih tepatnya Pak Anwar Usman, teman-teman. Oke, dia tuh pas lagi kejadiannya tuh ketua MK. Kan? Itu dia. Cuman untung sekarang udah diganti sih, Sutarwoyo sih. Iya, sekarang udah diganti ya. Mungkin karena terlalu bermasalah. Ya. Kejadian begini kan. Iya. Oke. Curiganya karena si ketua MK ini. Ya, itu dia. Terlibat. Dia yang mengubah, kan MK yang mengubah. Sebagai ketuanya dia bertanggung jawab dong. Dia mengubah ini undang-undangnya agar Gibran bisa calonin diri. Oke. Nah, selanjutnya ini yang bikin Indonesia benar-benar marah besar ya. Itu anaknya satu lagi, Jokowi, Kaesang yang paling muda. Dia itu ketua PSI, ketua umum PSI, partai apa? Persatuan Partai PSI kan. Pergerakan Solidaritas, PSI. Partai ya Solidaritas. Tapi kan kalau nggak salah si Kaesang pun jadi ketua PSI itu nggak wajar kan? Ya, masih terlalu muda sih. Awalnya tuh ketua umumnya itu yang bikin partai ini. Tapi jadi ya, Kaesang. Tapi jadi Kaesang, dan itu pun Kaesang mendukung Gibran naik jadi wakil. Masih umur berapa sih? Nah, masih muda, Belum 30. Belum tahu sih. Kayaknya belum. Sepertinya belum. Kita cek dulu ya. Konfirmasi Sekalian dulu. kita tampilin di layar ini, kekuatan editing. Itu dia. Kan pas kejadian Bukan Gibran. Kaesang Pangarep. Umur berapa? Ya, umurnya dia 29 saat belum ini. belum 30. Dia belum 30 bahkan ya, teman-teman. Gen Z tadi. Ya, dia masih Gen Z sama kayak kita ya. Bisa dibilang Gen Z. Ketua PSI. Ya, itu nggak wajar sih, tapi nggak ada hukum yang melarang. Oke. Namun ada satu ini, ya. Kalau ini kenapa nih sama Kaesang sekarang? Udah jadi ketua Kaesang PSI, mau sekarang nyalonin diri jadi gubernur. Itulah gubernur mana? bahaya, gubernur Jakarta. Oh, Jakarta. Gubernur, iya. Udah pusat banget tuh Indonesia tuh. Kaesang ini umurnya 29 kan? Ya. Dia mau nyalonin diri, ternyata minimal umurnya 30 tahun. Oh, oke. Itu 30 tahun. Ya, aslinya Kaesang tuh 29 tahun, tapi ulang tahunnya di Desember. Jadi pas Desember dia jadi 30. Nah, diubah lagi lah ini peraturan sama DPR.
MK-nya kali ini nggak setuju. MK kali ini menolak penawaran si DPR. Emang DPR ngubah apa? DPR ini ngubah kalau calon gubernur itu boleh nyalonin diri bukan pas umur dia 30 tahun, tapi dia umur 30 tahun di tahun itu gitu. Jadi kan tahun ini Kaisang jadi 30, tapi saat ini juga masih 29. Okay. Aslinya nggak boleh, tapi diubah peraturannya. Jadi tahun ini harus 30 baru boleh nyalonin. Berarti kalau tahun ini harus 30, Kaisang udah boleh dong. Nah itu langsung diubah biar Kaisang boleh nyalonin diri. Ngerubahnya sih dikit-dikit sih kayaknya gitu ya. Tapi dikit itu tapi dampaknya besar banget ya. Sampai Kaisang bisa masuk, bisa calonin. Buset. Ceritain lah itu demo lah. Oke. Demo besar. Jadi kan viralnya kan tanggal 20-an Agustus Iya. kan, 22, 23. Nah, karena kejadian ini itu bener-bener gue lihat di TikTok bener-bener full, dan gue lihat besok paginya gue lagi siap-siap sarapan langsung viral demo di gedung DPR. Buset. Itu bahkan ada yang komen, sabar bang nanti sore nanti gue sama sekolahan ikut. Iya tuh. Soalnya anak-anak sekolah kan masih Iya, sekolah. Itu pas sekolah. hari kerja tuh. Jadi orang-orang tuh demonya tuh bener-bener dalam semalam. Mereka langsung mau gas, besoknya langsung gas. Dan itu di hari kerja. Dan Iya. itu spontan banget itu mereka langsung gas. Iya, karena mereka mungkin udah marah Tuh, banget ya. udah klimaks banget Udah nggak soalnya. terima mereka. Satu Indonesia ini mahasiswa semuanya jadi setuju, jadi solid. Iya. Tiba-tiba langsung turun ke jalanan, ke gedung DPR dan ngedemo. Banyak banget itu. Gue lihat sih gerbang-gerbangnya sampai roboh sih. Sampai sama juga malam-malam itu ditungguin pakai radio, ada yang pakai radio, pakai HP. Itu ditungguin keputusannya DPR gimana nih. Soalnya dari pagi sampai sore iya. nggak bersuara ya. Iya, Nggak ngomong malam-malam. apa-apa. Nah, ini malam-malam radionya bunyi. Si DPR. DPR Radio DPR DPR. ngomong bahwa keputusan ini titik-titik kan ditunggukan ditunda, tidak jadikan lah, dibatalkan ya. Keputusan Akhirnya tentang si Kaisang boleh Kaisang. jadi gubernur yang ketentuan umurnya itu ya itulah di cancel gitu. Nah itu dia jadinya demo kita berhasil. DPR akhirnya mendengar gitu suara rakyat ya. Iya. Mereka mau keadilan ya. Akhirnya setelah demo itu hari-hari jalan seperti normal sih. Kayak sekarang Prabowo dan Gibran udah menjabat ya jadi presiden dan wakil. Dan Barusan ya. yang gue tahu sih abnormalitas di kasus ini tuh bahwa kan si MK kan bikin keputusan dulu dong, kan, terus baru disetujuin DPR. Nah, kalau gue lihat di berita abnormalitasnya tuh DPR tuh setuju sama keputusan MK tuh dalam 1 hari. Wah, iya. Mereka tuh tiba-tiba langsung rapat DPR terus untuk membahas tentang revisi ini nih dari MK nih. Tiba-tiba, dan pasti kalau dalam 1 hari nggak mungkin dong ada waktu-waktu ngapain. Berarti dong. ada sesuatu lah ya yang main di belakang gitu ya. Nggak, misalnya pengen ngumpulin orang-orang DPR kan nggak mungkin dalam 1 hari dong, tiba-tiba kan. Iya. Pasti ini tuh ada ulah dari belakang lah tiba-tiba kan. Itu. Tiba-tiba dalam sehari langsung disetujuin juga. Rapatnya dalam sehari. Terus di hari itu juga langsung kelar, langsung disetujui. Ya jatuh lagi. Nggak tumpah sih kalau ini sih. Jangan lupa beli Soyaku. Ya itu mungkin bahasan kita sampai sini aja karena emang masalahnya sih udah lama dan udah selesai juga ya. Iya. Udah keputusannya ditiadakan dan sebenarnya pemerintah saat ini sebenarnya lancar ya. Saat ini konstitusi dalam tangan yang tepat ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi di masa depan. Biarlah kejadian yang lalu, biarlah berlalu. Tapi kita jadikan pelajaran ya. Untung kasus ini bisa happy ending ya. Iya. Ya.
bayangin kalau kita malah nggak solid, terus kita biarin si DPR sama MK-nya main di belakang kita. Iya, makanya Atur. Indonesia itu Makanya ada hashtag kawal putusan MK. iya, betul Soalnya sekali. kita setuju bahwa kita tuh harus memperhatikan politik sekarang tuh Iya. saat kejadian itu. Makanya jadi orang belajar politik itu sebenarnya bagus gitu. Baik sekali. Jangan dari TikTok dong ya kayak gue ya. Jangan acuh tak acuh ya. Ya. Itu dia. Oke. Oke, jadi sampai sini saja podcast kita. MBT hari ini makan bersama teman. Oke, dengan minuman Dan sponsor kami jatuh lagi. Oke, soya, No comment. soyaku ya. Oke, Soyaku. jangan lupa beli. Terima kasih. Terima Dan kasih, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat subuh, selamat bekerja, sholat, selamat Jumatan, selamat tidur selamat ya, Natalan. selamat jalan, selamat apa lo selamat jalan aja. ya biar budomnya kan sehat jalan Oh iya. ya. Oh, jalan begini. Iya, jalan itu Gua dia. kira jalan Ya, oke, gitu. terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa. Dadah. Ya. Gue takutnya habis baterai dah. Atau habis. Emang baterainya berapa saat ini? Jujur nggak tahu. Apalagi? Ya. Ini mau video. Aduh. Kebetulan udah dicampur